Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Sunan Mahdum atau Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum, biasa dipanggil Sunan Mahdum adalah seorang ulama dari Timur Tengah, yang ditugaskan oleh Sultan Muhammad I, Khalifah Kerajaan Istanbul untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sultan Muhammad I adalah raja yang kaya raya di antara raja-raja Islam lainnya. Beliau mempunyai andil besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum, berdakwah sambil berdagang di semenanjung Malaya dan di sekitar Pulau Sumatera, Jawa dan Madura. Beliau melaporkan bahwa sebagian penduduk sudah memeluk agama Islam, akan tetapi Pulau Jawa masih di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Atas dasar laporan itu maka Sultan Muhammad I tergugah hatinya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Akhirnya beliau mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar Islam di negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Surat tersebut berisi permintaan bantuan dan keikhlasan para ulama yang mempunyai karomah atau keistimewaan untuk bersedia menyebarkan agama Islam di Nusantara. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi ada 9 ulama yang bersedia menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kesembilan ulama tersebut dikenal dengan istilah Wali Songo periode pertama. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, seorang ahli tata negara. Beliau ditugaskan menyebarkan Islam di Jawa Timur. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. 2. Maulana Ishak, seorang ahli pengobatan. Beliau bertempat tinggal di Belambangan dan menikah dengan Dewi Sekardadu, kemudian ditugaskan ke Pasai untuk membantu Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum, pimpinan Wali Songo pertama, hingga akhir hayatnya. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, beliau dakwah dengan berkeliling. Wafat di Troloyo, Mojokerto, Jawa Timur. 4. Maulana Ahamde Al-Maghribi, berdakwah dengan berkeliling. Wafat dan dimakamkan di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, pada tahun 1465 Masehi. 5. Maulana Malik Israel, seorang ahli pengatur pemerintahan. Wafat dan dimakamkan di Gunung Santi, Banten pada tahun 1436 Masehi. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, seorang ahli di bidang pengobatan. Wafat dan dimakamkan di Gunung Santi, Banten pada tahun 1436 Masehi. 7. Maulana Hasanuddin, beliau berdakwah dengan berkeliling. Wafat dan dimakamkan di samping Masjid Kuno Banten pada tahun 1462 Masehi. 8. Maulana Aliyuddin, beliau berdakwah dengan berkeliling menemani Maulana Hasanuddin. Wafat dan dimakamkan di samping Masjid Banten pada tahun 1466 Masehi. 9. Sayyid Subakir, seorang ahli yang pandai membuat Raja Asmat, membersihkan tanah dari pengaruh jin, setan dan makhluk goib lainnya, juga menaklukkan tempat yang angker. Beliau kembali ke Baghdad pada tahun 1452 Masehi, setelah tugasnya selesai. Salah satu murid beliau yang meninggal dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Di samping makam murid beliau terdapat sajadah yang terbuat dari batu yang berkhasiat. Diriwayatkan, barang siapa sholat subuh dan maghrib di atas batu tersebut selama 7 hari berturut-turut, maka dengan izin Allah, apa yang menjadi keinginannya akan terkabul.
Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum, sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam di Pasai dan mempunyai pengikut sangat banyak. Setelah bertugas di Pasai, Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum pergi ke Pati sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di Parenggan, Pati. Diceritakan menurut Mbah Thoyib, tokoh agama desa Waturoyo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, pada malam 10 Suro, Thoyib yang kala itu baru berumur 6 tahun bersama 5 orang dari Waturoyo diajak ayahnya, Kiai Daiman, berziarah ke makam Sunan Mahdum. Setelah berziarah ke makam Mbah Mutamakin. Sesampainya di makam Sunan Mahdum mereka bertemu dengan Habib Ahmad Al-Idrus, Habib Idrus Al-Idrus dan Habib Ahmad Assegaf. Ketiga Habib tersebut berhenti di pintu makam dan tidak segera masuk, karena salah satu dari mereka memberi isyarat agar jamaah jangan masuk ke dalam makam dulu. Konon saat itu sedang ada pertemuan para aulia dari berbagai daerah di makam Sunan Mahdum tersebut. Selang beberapa lama, salah satu Habib tersebut mengisyaratkan agar semua jamaah mengikutinya ke arah Sunan Mahdum. Sesampainya di depan makam para jamaah terutama para Habib tersebut dan Kiai Daiman, bersiap diri untuk memulai bacaan ziarah, tahlil, dan tawasul. Kiai Daiman dengan penuh tazim, mempersilahkan salah satu dari Habib tersebut untuk membuka bacaan ziarah, namun terjadi saling melempar satu sama lainnya, yang disebabkan oleh saling menghormati satu sama lainnya, yang satu memandang yang lain lebih afdol untuk memimpin. Sungguh hal ini merupakan gambaran akhlak pendahulu kita yang jauh dari semangat berebut di depan, seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Melihat mereka tidak berkenan, akhirnya Kiai Daiman, ayah Thoyib berceletuk, bagaimana kalau saya borong semua saja, saya yang memimpin wasilah hadirah, tahlil dan doa. Hehehe. Mendengar itu, mereka tertawa dan akhirnya berkenan memimpin bacaan tahlil dan doa. Ketiga Habib tersebut kemudian berbagi tugas, ada yang memimpin wasilah atau pembacaan nama-nama ulama yang dikirimi surat Al-Fatihah, tahlil dan doa. Selesai berdoa tiba-tiba terdengar suara keras, ada benda yang terjatuh. Saya, ayah dan semua peziarah terkejut karena di tengah kegelapan tiba-tiba ada benda terjatuh. Setelah kami dekati dan amati, ternyata benda itu berupa keranjang yang berisi nasi lengkap dengan lauknya. Kisah Thoyib yang pernah ikut pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya itu. Konon yang mendapatkan bagian dari nasi berkah itu dan kemudian dimakan oleh istrinya yang sedang hamil. Anak yang lahir menjadi ulama dan pejuang Islam, subhanallah. Setiap 10 Muharram diadakan peringatan hal untuk mengenang jasanya menyebarkan agama Islam di Nusantara. Lokasi makam Sunan Mahdum berada di Jalan Dr. Susanto Desa Parenggan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Sunan Mahdum atau Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.